Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang bukan hanya mengagungkan cuan, namun juga yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan pemeliharaan lingkungan. Saat ini investasi pada sektor pariwisata di Bali cenderung kurang memperhatikan pariwisata berkelanjutan, seperti pembangunan akomodasi pariwisata yang merusak lingkungan dan permasalahan pemanfaatan tenaga kerja lokal. Hal ini menunjukkan bahwa isu pariwisata berkelanjutan menjadi penting. Apa langkah tegas dan berani paslon untuk hanya menerima investasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali agar tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan? Baik, sudah dipahami? Silakan. Terima kasih. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memberikan manfaat dalam masa yang akan datang kepada kita semua. Ketika membicarakan pariwisata pasti ada efek manfaat dan mudarat yang di dalamnya. Yang paling penting buat kita semua adalah bagaimana mengurangi ekses negatif dari kepariwisataan dan mengambil langkah-langkah positif untuk mempertahankan apa yang kita namakan dengan sustainable tourism. Di samping juga literasi tentu untuk meningkatkan kompetensi masing-masing SDM kita di Pulau Bali. Nah, berikutnya persoalan carrying capacity ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi quality tourism. Ketika berbicara masalah sustainable development, di dalamnya tentu ada hal-hal sosial kemasyarakatannya, kelestariannya, dan budayanya tentu. Ini hal-hal yang harus kita kerjakan bersama. Kalau kita bicara masalah lestari, pasti kita berbicara masalah carrying capacity di dalamnya. Artinya di daerah kita ini sudah terkooptasi karena persoalan gerbang pariwisata yang ada di Denpasar semua. Ini persoalan serius yang kita garap. Persoalannya nanti menjurus sampah, kemacetan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa bilang lestari kalau keadaan tourism kita seperti itu? Bagaimana kita buat quality tourism kalau keadaan seperti itu? Untuk itulah kami mengajukan solusi tentang bagaimana penyebaran investasi di Pulau Bali ini dengan pembangunan Bandara Bali Utara, peningkatan pelabuhan Teluk Bawang dalam kapasitas yang berhubungan dengan tourism dan UKM di sana di dalamnya. Ini yang paling penting yang secara signifikan akan menyelesaikan persoalan-persoalan secara menyeluruh. Karena apa? Jangan takut dengan daya saing di utara selatan. Kita tidak bicara pada itu. Kita bicara bagaimana mengatasi ketimpangan dan otomatis kalau orang-orang urbanisasi dari Karangasem, dari Buleleng bisa bekerja kalau di daerahnya dengan membuka aksesibilitas yang kita buat, Monumen Bali Utara, otomatis Badung dan Denpasar akan makin baik pada sisi carrying capacity. Carrying capacity berpengaruh terhadap kriminalitas, sanitasi, kecukupan air. Ini banyak persoalan, banyak hal yang akan mendegradasi apa yang namanya quality tourism dan sustainable tourism development. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin menambahkan, masih ada waktu? Ingin dimanfaatkan? Cukup, kami hentikan waktunya. Selanjutnya kita akan mendengar tanggapan calon wakil gubernur Bali nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur Bali nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Langkah tegas paslon yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat sudah barang tentu. Yang pertama, masyarakat Bali ini harus menjadi tuan di rumahnya sendiri. Investasi boleh, tetapi dengan jangan investasi yang ada lalu memarginalkan masyarakat Pulau Dewata itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, melalui BTB dengan organisasi kepariwisataan ini sudah kuat sekali untuk menggerakkan sektor ekonomi. Dan kami paslon 2 tidak akan berpikir tentang pariwisata saja. Maka pariwisata ini adalah merupakan hulunya di Provinsi Bali, maka clean, safety, healthy environment kita kuatkan. Bagaimana rasa aman dan nyaman itu muncul. Dan selanjutnya ekonomi pariwisata, kami ini melakukan transformasi perekonomian Bali melalui pariwisata. Karena kita akan balik dulu budaya menghidupkan pariwisata, sekarang pariwisata lah yang akan menghidupkan budaya. Sektor itulah pertanian dengan sistem organik,
yaitu kelautan dan perikanan, IKM, UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif digital, industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali. Industri manufaktur ini adalah sebuah industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ini dilakukan oleh perorangan secara manual maupun mesin. Kami yakin masyarakat Bali akan bahagia dan sejahtera. Itu 02. Terima kasih. Baik. Berikutnya calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, silakan merespon tanggapan dari calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Kalau kita bawa ke ekonomi pariwisata, tentunya bagaimanapun juga pariwisata akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja di sektor-sektor informal maupun di sektor-sektor peningkatan daya saing atau brand lokal terhadap produk-produk UKM yang kita miliki. Kalau kita bicara diversifikasi di sini, tentu ada pertanian di dalamnya. Kita bisa bikin agrofarm, kita bisa mengedukasi petani dengan bibit unggul, subsidi pupuk atau pupuk gratis, sehingga irisan-irisan pariwisata bisa beriris dengan kegiatan pertanian itu misalnya. Nah, untuk itu kita menawarkan membangun Bali Trading Center, tempat di sana UKM bisa melakukan swing produk di sana untuk kepentingan UKM. Kemudian kita membuat factory outlet dan startup, 1000 startup untuk bagaimana memberikan edukasi di bidang penjualan yang lebih terukur dengan pemanfaatan media sosial, tentu edukasi AI di dalamnya. Ini sangat penting untuk peningkatan kemampuan UKM kita ke depan untuk bisa memberikan kontribusi kesejahteraan. Terima kasih.